orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya.
Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya makin luar biasa. Makin hari makin luar biasa. Makin hari makin dahsyat. Makin hari makin terus tambah kangen sama Tuhan Yesus. Dan mari Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa kita sudah masuk di minggu keempat di bulan Februari. Wow, begitu banyak hal yang terjadi hari-hari ini dan semuanya itu mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita mau sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk sukacita yang Kau berikan, sukacita yang baru, yang dahsyat dan luar biasa. Kalau sebentar kami akan bernyanyi, memuji Tuhan, semuanya ini
kuat Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-muji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, sama-sama kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama katakan, ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa yang lawanku? Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Raja Mulia, Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, sama-sama kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama katakan, diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh. Kami pakai kuasa. Amin. Raja Mulia, Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, jadi lawanku sungguh besar. Kau Tuhan, Amin. Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sambil tepuk tangan katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, besar. Amin. Dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. terpujilah Engkau Raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Berjalan pagi, Amin. Yesus Raja segala raja. Haleluya. kita gerejanya, Kita lebih dari pemenang. dari Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Sanakan haleluya.
Jadikan kami orang-orang yang lebih dari pemenang Tuhan. Kami tahu kami menang dalam segala perkara Tuhan. Karena kami tahu Engkau selalu ada bersama kami Tuhan Yesus. Oh Rabba Syakara Rabba 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 Hiya Rabba Syana Rabba Sando. Hanya Kau Tuhan penolongku, hanya Kau Tuhan. Allah yang layak kami sembah. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Rabba Syakara Rabba 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 Shandei. Kami mau terus lekat denganmu Tuhan. Menikmati kasih-Mu. Sha-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ada bersama kami Tuhan. Selalu ada bersamaku. Syakarabakalalaraboshei. Syarararabashando. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Orang bersyukur-raba. Hanya Kau Tuhan penolongku. Makasih Tuhan yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku
terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu
Haleluya. Shalom. Saya ucapkan bagi jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di GB Prima Harapan Regency. Kiranya kita semuanya di dalam keadaan diberkati, dalam keadaan sehat di tengah-tengah masa-masa pandemi ini. Sekali lagi sebelum kita mendengar pesan Tuhan, saya ajak kita berdoa kembali. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang menyertai kami sepanjang minggu ini. Kami di hari yang luar biasa, hari sukacita. Kami datang mempersiapkan hati kami untuk menerima guidance, tuntunan Tuhan bagi kami. Untuk itu kami buka hati kami untuk kebenaran firman. Kami percaya firman-Mu berkuasa, kami percaya firman-Mu adalah Allah sendiri. Dan saat firman-Mu disampaikan, yang sakit oleh bilur-bilur Yesus sembuhkan kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi kami orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Bapa, di sini hamba manusia menjadi saluran berkat-Mu. Hikmat, marifat, pengurapan-Mu mengalir atasku. Hamba-Mu sepenuhnya bergantung kepada Roh-Mu yang kudus. Untuk itu ya Tuhan, kuasai hamba-Mu dengan Roh-Mu, dengan firman-Mu. Dan apa yang kuberitakan pagi hari ini menjadi berkat bagi umat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami siap mendengar pesan Tuhan. Mari jemaat sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya bersyukur bisa diberi kesempatan untuk melayani Tuhan lewat Pak Gembala Pak Agus Setiawan, teman baik saya. Kami melayani bersama-sama di misi untuk menjangkau banyak jiwa datang kepada Tuhan. Saya pendeta BMP. Pelayanan saya di Malaysia selama hampir 21 tahun. Ya, kami melayani jemaat Tuhan yang rata-rata semuanya tenaga kerja Indonesia. Saya sudah menikah, istri saya orang Malaysia, anak juga satu orang Malaysia. Dan kami selama sekian tahun melayani bersama-sama dengan rekan-rekan full time yang karena COVID, kami semua ada di Medan. Sekalipun kami di Medan, kami melayani mengembalakan Tuhan lewat virtual. Sepanjang 21 tahun ini, Tuhan telah memberkati dengan luar biasa gereja misi kita yang ada di Semenanjung Utara. Saya bertanggung jawab mengembalakan yang ada di Pinang, Kedah, Perlis. Sampai hari ini di masa sulit juga Tuhan tetap percayakan buat kami mengembalakan. Ada 14 gereja yang kami gembalakan. Dengan total kul atau kelompok sel ada sekitar 140. Sekalipun di tengah-tengah pandemi ini kami tetap melayani baik secara online maupun onsite. Di BPH juga saya bertanggung jawab untuk kadep, misi, PI, dan pemerintahan untuk BPLN Asia. Itu perkenalan saya bagi kita semuanya, sehingga dimanapun kita ketemu kita bisa menyapa satu dengan yang lain. Nah, ada berita surga firman Tuhan yang sudah saya siapkan pagi hari ini, biarlah memberkati Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, tema yang saya akan bawa di dalam ibadah kita, yaitu judulnya tentang Building Integrity. Building Integrity atau membangun integritas. Nah, sepanjang 1 bulan Januari, tuntunan guidance demi guidance, tuntunan demi Tuhan sudah kita dapat, kita terima melalui gembala, pembina senior kita, dan itu akan menjadi tuntunan kita sepanjang bulan-bulan ini, bahkan 1 tahun ini yang Tuhan berkati kita.
melalui tema yang saya usung pagi hari ini, kita mau belajar bagaimana kita membangun integritas. Saya ambil dari 1 Samuel 12 ayat 1 sampai 6. Ada banyak tokoh yang berintegritas. Ada Musa. Tapi salah satu saya ambil yaitu Nabi Samuel. 1 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Ayat 4 dan seterusnya. Jawab mereka, jawab orang Israel, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkata ia Samuel kepada bangsa Israel, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun memberi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Tuhan Allah menjadi saksi maksudnya. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saya sedang belajar juga tentang tokoh Samuel. Ya, he is a man of integrity. Samuel juga merupakan pribadi yang berintegritas. Hakim yang besar, hakim yang terakhir perjanjian lama. Bahkan nabi yang besar juga yang mengurapi dua raja, Saul dan Daud. Nah, kita mencatat di 1 Samuel 12 yang tadi kita baca, ini adalah pidato, kata sambutan yang terakhir, karena Samuel akan pamit. Dan kita tahu bangsa Israel ini meminta raja. Ya, lalu kemudian Tuhan menggenapi, diberikanlah Saul dan kemudian Daud. Di ayat yang tadi kita baca, kalau saya mau kasih pengertian umum gini, Samuel berdiri di hadapan umat Allah, umat Israel, lalu kemudian Samuel bilang, silakan koreksi aku, silakan cek aku, mungkin selama jadi hakim, sebagai nabi, sebagai imam, adakah aku buat kesalahan pelanggaran di hadapan? Wah, ini suatu pernyataan yang luar biasa. Di situ dikatakan ayat yang ketiga, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Nah, kita belajar dari ayat-ayat yang kita baca, bagaimana Samuel menjadi pribadi yang berintegritas di dalam
menjalani tanggung jawab pelayanannya di tengah-tengah bangsa yang besar, bangsa yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada hal-hal yang kita perlu teladani dari seorang Samuel di dalam pemberitaan hari ini, yang akan juga menuntun kita bagaimana kita membangun pribadi yang berintegritas. Doa saya, harapan saya, dan gembala mungkin di tempat ini, untuk semua jemaat yang digembalakan, menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Nah, saya nggak ulang definisi-definisi yang sudah diberikan oleh gembala pembina senior kita tentang definisi integritas dan lain sebagainya. Tapi saya fokus kepada tema yang saya sampaikan hari ini, yaitu membangun integritas. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pribadi yang berintegritas adalah pribadi seseorang yang utuh, memiliki karakter yang baik, bertanggung jawab, jujur, dapat dipercaya, memegang teguh nilai-nilai luhur Alkitab, konsisten, memiliki loyalitas atau kesetiaan, dan pribadi yang memiliki kualitas diri yang tinggi. Ini definisi integritas yang saya coba rangkum selama 1 bulan ini. Nah, jemaat Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, integritas seringkali dikaitkan dengan sikap, perilaku, dan ucapan seseorang. Apakah antara perkataan, antara pikiran, perkataan, dan perbuatan sama, atau sebaliknya bertentangan? Saya pakai satu kalimat gini, terjadinya konflik integritas, yaitu pikirannya lain, ngomongannya lain, lalu tindakannya yang lain. Terjadilah konflik integritas. Misalnya saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengatakan kejujuran, tapi perilaku kita malah korupsi, curang, menipu, bahkan belat-belit. Atau kita mempraktekkan kedisiplinan, tetapi kita sendiri tidak pernah on time, doa terlambat, datang ibadah terlambat, dan melayani terlambat. Ini terjadinya konflik integritas. Atau bahkan kita perkatakan jangan sombong, tetapi sikap dan gestur kita mengekspresikan kesombongan yang luar biasa. Ada definisi, ada ungkapan bahasa Inggrisnya bilang gini, integrity is doing the right even when no one is watching. Ingat kata lain saudara yang dikasihi Tuhan, integritas juga berarti melakukan yang benar sekalipun tidak ada yang melihat. Ini tantangan bagi kita semua saudara, bagaimana kita menghidupi tahun 2021, tahun integritas. Saya bersama dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa membangun integritas untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Seorang pahlawan iman yang luar biasa, Billy Graham, kita sudah tahu itu semuanya. Sepanjang hidupnya, ia bukan saja terkenal akan jabatan yang tinggi yang berhasil dia duduki, namun hamba Tuhan yang besar ini dikenang, diingat, bahkan mendapat respek hormat yang luar biasa dari orang-orang. Karena ia mampu menjaga hidupnya. Orang ini mampu menjaga integritas sampai akhir. Nah, kita perlu pahami bahwa integritas tidak bisa dipisahkan dengan kesuksesan yang bertahan lama. Tidak mungkin seseorang yang menuai sukses yang panjang
memanen keberhasilan dan kemenangan tanpa menjaga tangannya tetap bersih. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4, Saudara. Ya, tuntunan Tuhan bagi kita. Nah, bila kita mau membangun integritas yang kuat agar karir kita, pelayanan kita, keluarga kita, dan kehidupan kita pribadi akan berjalan dengan maksimal, kita perlu lakukan 3 prinsip ini yang mau kita terima sebagai berita firman Tuhan. 3 prinsip membangun pribadi yang berintegritas. Yang pertama, saudara, Tuhan. Ini prinsip yang pertama. Membangun sikap takut akan Tuhan. Sekali lagi, membangun sikap takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Bahkan renungan saya pagi hari ini pengkhotbah 4 ayat 17 dan 5 ayat 1 sampai 6, demikianlah firman Tuhan. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarkanlah perkataanmu sedikit. Karena bagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang yang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan Tuhan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu ke atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Tuhan. Prinsip yang pertama, menjadi pribadi yang berintegritas, membangun pribadi yang berintegritas, yaitu prinsip takut akan Tuhan. Ada sikap hormat, ada sikap kagum akan Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana orang bisa membenci kejahatan? Dari mana integritas sejati dibangun? Semua bermula karena sikap yang pertama, sikap yang takut akan Tuhan. Biar doa kita pagi hari ini, sepanjang hari ini, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hormat, yang kagum akan Tuhan. Sikap integritas sejati ini tidak dibangun hanya karena kita mengikuti seminar, motivasi, KKR, atau muncul karena tekad kekuatan manusia saja. Tapi melainkan semuanya ada karena kekuatan ilahi. Nah, karena saudara dikasih Tuhan, karena kita memahami firman Tuhan. Namun jarang kita lihat, jarang kita merenungkan firman Allah. Bagaimana kita bisa mengerjakan? Bagaimana kita bisa mengalami integritas sejati? Ada seorang yang bernama Steve Raymond yang pernah bekerja menjabat sebagai CEO Pepsi. Dia memilih untuk mengawali harinya dengan berdoa,
dengan merenungkan firman Tuhan, menurut orang ini, pikirannya bisa menjadi lebih terbuka dan banyak hal yang terjadi di sekitar usai berserah diri. Dan setelahnya, Raymond pun melanjutkan aktivitas dengan jogging dan lari pagi, lalu sambil sarapan berbincang dengan istri dan anak-anaknya. Semua kebenaran yang disampaikan oleh orang ini setiap hari pada akhirnya terpancar lewat kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi buahnya bisa terlihat dari hasil kerja, dari prestasi, dari kedudukan, dari jabatan yang ia peroleh, saudara yang dikasihi Tuhan. Maka saya sangat yakin dan pasti bahwa setiap hari waktu kita menyerap hal-hal yang benar dari Tuhan, kita akan juga melakukan hal-hal yang benar. Percaya, saudara yang dikasihi Tuhan, waktu inputnya baik, outputnya otomatis juga akan sama baiknya. Setuju, katakan amin. Yang waktu kita download kebenaran firman Allah sepanjang hari-hari, yang keluar juga adalah pasti kebenaran firman Allah. Input dan output harus sama. Itulah integritas. Ya, itulah integritas. Waktu kita dengar firman Tuhan lalu kita percaya dan kita lakukan, itu integritas. Jangan sampai kita mengalami konflik integritas. Itu sikap yang pertama pagi hari ini. Ya, sikap takut akan Tuhan. Sikap yang kedua di dalam membangun integritas, sikap yang kedua yaitu membangun mentalitas membayar harga. Sekali lagi, yang kedua, bangun mentalitas membayar harga. Ada yang berkata, receive Jesus is free, tapi follow Jesus is pay the cost. Terima Yesus itu gratis, tapi untuk Yesus perlu bayar harga. Sayangnya ada banyak orang Kristen yang punya mentalitas gratis. Untuk membangun pribadi yang berintegritas, kita perlu yang namanya bayar harga. Katakan amin. Jika kita rindu membangun kehidupan yang berintegritas, hal yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah mental bayar harga. Integritas tidak bisa terwujud terjadi kalau kita tidak bisa bayar harga. Dan mengapa banyak orang percaya hari-hari ini tidak mengalami integritas? Mengapa ada banyak orang percaya tidak dapat mengekspresikan perkataan dan perbuatan dalam satu pribadi? Jawabannya yaitu karena kita hanya mengerti secara teori. Ada banyak orang Kristen menjadi orang Kristen teori, tidak menjadi pelaku firman. Namun pagi hari ini di dalam ibadah kita, Tuhan mau ajar kita supaya kita mau bayar harga untuk menjadikannya nyata melalui perilaku-perilaku kita. Katakan amin. Dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Dan dalam sebagai manusia, ya, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan ada yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Katakan amin. Kita setuju pagi hari ini, kita setuju saat ini bahwa Jesus adalah juga
a man of integrity. Dia sosok pribadi yang sempurna. Yesus adalah seorang yang integritas. Ada tokoh-tokoh di Alkitab, saat mereka mau memperlihatkan integritasnya, mereka menunjukkan bahwa hidup mereka bersih, maka ada harga yang harus dibayar. Dari awalan saya sudah kasih contoh yang pertama seorang Samuel. Tokoh yang kedua, Yusuf. Dia rela di penjara agar tubuhnya tidak tercemar oleh ketidakkudusan. Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, karena komitmen, mereka rela dimasukkan dalam perapian supaya hidupnya tetap taat pada Allah yang hidup. Habakuk yang bertanggung jawab sekalipun di masa-masa sulit, masa-masa sukar. Habakuk tetap bertanggung jawab sebagai seorang pelayan, sebagai seorang nabi. Di perjanjian baru ada seorang yang namanya Nathanael. Tuhan Yesus berkata bahwa ia adalah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ini integritas. Rasul Paulus yang berusaha hidup dengan hati nurani yang bersih. Demikian pula mungkin kita bisa menambah daftar kita sebagai tokoh-tokoh di Alkitab yang menyebut bahwa mereka hidup berintegritas. Haleluya. Sikap yang ketiga, prinsip yang ketiga, bagaimana kita bisa membangun integritas kita. Sikap atau prinsip yang ketiga, membangun konsisten sampai akhir. Membangun konsistensi sampai akhir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita bertekad melakukan firman Tuhan, kita membayar harga untuk segala sesuatu. Ini waktunya bagi saudara dan saya untuk melakukan kebenaran setiap saat secara konsisten, secara berkesinambungan, bukan hanya sesekali, bukan hanya kalau sedang diperhatikan, bukan cuma karena situasi sedang cocok, bukan karena keadaan lagi mood, tapi in every condition, dalam setiap situasi dan kondisi, Tuhan mau ajar kita supaya kita konsisten di dalam membangun sikap berintegrasi, sikap berintegritas. Ada banyak orang tidak tahan untuk hidup berintegritas. Mungkin 1-2 tahun lalu kemudian terjadilah yang namanya tadi saya bilang dari awal, konflik integritas. Ada kalimat bijak yang mengatakan begini saudara, untuk membangun kita perlu melakukannya ribuan hari. Tapi untuk menghancurkan integritas, kita cukup memerlukan 1 hari saja. Saya ulang lagi, untuk membangun integritas, kita perlu melakukannya ribuan hari. Tapi untuk menghancurkan integritas, kita cukup memerlukan 1 hari. Bisa bayangkan kita apabila 1 orang, mungkin beberapa orang, entah di atas kita, mungkin orang di bawah kita, lalu kemudian dia berkata, saya tidak percaya kamu lagi. Wow. Ini sesuatu yang menyedihkan. Saya berdoa supaya tidak terjadi di tempat ini. Bahwa kita tetap menjadi orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang taat, orang-orang yang setia. Katakan amin. Siapa yang gak kenal dengan Billy Graham? Kenal hamba Tuhan, penginjil yang luar biasa. Semasa pelayanannya diserang oleh banyak tantangan, namun ia memilih setia sampai akhir. Ia membangun integritas konsisten sampai akhir.
1918 kelahirannya, 2018 kematiannya. Usia orang ini 100 tahun. Garis pemisah itulah menandakan hari kematian. Di garis pemisah itulah semua yang dilakukan oleh Billy Graham semasa hidupnya ada di garis itu. Stand sampai akhir. Jangan pernah mundur. Jangan pernah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, mari kita konsisten sampai akhir. Bangun integritas, katakan amin. Ada dua orang tokoh yang luar biasa juga dipakai Tuhan, hebat seperti Billy Graham. Namanya Chuck Templeton dan Brown Clifford. Apa yang terjadi dengan dua orang ini? Sama-sama dipakai Tuhan pada zaman Graham. Saudara, Templeton adalah seorang pengkhotbah. Ia bahkan pernah menginjil seorang pemain basketball yang terkenal namanya Baby Ruth. Di tahun 1950, Templeton meninggalkan pelayanan demi mengejar karir di dunia hiburan. Ironisnya, sekian di radio dan TV, ia menyatakan percaya lagi pada Yesus. Orang ini gagal di dalam integritas. Orang ini tidak konsisten di dalam membangun integritas. Brown Clifford pun sama. Dia seorang penginjil yang berbakat. Bahkan banyak orang yang antri berjam-jam hanya untuk mendengar khotbahnya. Clifford pada tahun 1954 kehilangan keluarga, pelayanan, dan bahkan kesehatan. Ia stres, ia putus asa, kecanduan alkohol, bahkan istrinya. Pengkhotbah yang pernah terkenal di zaman itu kemudian meninggal karena penyakit hati di usia 35 tahun. Ini contoh-contoh tokoh-tokoh yang hebat, tapi mereka tidak konsisten di dalam membangun integritas. Tapi biarlah kita hari ini belajar dari dua tokoh yang luar biasa, yaitu Samuel dan Billy Graham. Mereka mempertahankan, membangun integritas konsisten sampai akhir hidup mereka, sampai akhir pelayanan mereka. Biarlah itu juga terjadi bagi gereja, jemaat, rekan-rekan hamba Tuhan di tempat ini. Katakan amin. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10. Janganlah kamu saling mendustahi, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kata terus-menerus dibaharui. Ini berbicara tentang yang kita lakukan sehingga mutu, kualitas dari integritas itu makin berkualitas, makin excellent. Katakan amin. Sebab itu peganglah pada integritas setiap hari, setiap waktu, di mana saja, kapanpun, dan bagi siapa saja. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Di dalam Petrus 3 ayat 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, aku harus berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Tuhan mau kita sebagai orang percaya supaya tidak bercacat celah. Tuhan Yesus mau supaya kita menjaga integritas sampai akhir. Ada nilai-nilai integritas kita belajar dari 2 Petrus 3 ayat 14. Di bagian yang terakhir, nah seungkapan yang saya bagikan pagi hari ini. Ini ungkapannya dalam bahasa Inggris. When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost,
All is lost, kata Billy Graham. Bahasa Indonesianya begini, saudara yang kasih Tuhan. Ketika kekayaan hilang, tidak ada yang hilang. Ketika kesehatan hilang, ada sesuatu yang hilang. Tetapi ketika karakter hilang, semuanya hilang. Doa kita bersama-sama pagi hari ini, supaya kita orang-orang yang terus membangun integritas sampai akhir, satu dengan takut akan Tuhan, bisa katakan amin. Ya. Yang kedua, mentalitas bayar harga. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, konsisten sampai akhir. Kiranya firman Tuhan yang saya bagikan bagi jemaat Tuhan yang ada di GBI Prima Harapan Regency diberkati berlimpah-limpah-limpah. Mari kita berikan tepuk tangan. Saya jemput bangkit berdiri. Izinkan saya berdoa pagi hari ini. Mari kita aminkan apa yang kita telah dengar pagi hari ini. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bapa, Hamba berhenti berbicara, tapi Roh Kudus-Mu terus berkarya dalam hati umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biar benih firman ini jatuh di hati yang baik. Benih ini akan bertunas, berakar, bertumbuh dan berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat ya Bapak. Diberkatilah pengembalaan di tempat ini. Diberkatilah keluarga-keluarga di tempat ini. Diberkatilah umat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Di tengah-tengah masa-masa sulit sekalipun, kami yakin dan percaya kami bisa membangun integritas yang benar yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan syukur kami. Bagimu segala hormat, segala pujian dan segala kemuliaan. Semua yang diberkati pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semuanya. Ya, saudara, hari Minggu ini kita sudah diberkati oleh Tuhan melalui hambanya Pastor UMP Manuhutu. Beliau melayani di Malaysia, di Penang, dan juga begitu banyak juga di cabang ranting yang ada di Sumatera. Dan saya percaya bahwa kita semuanya diberkati luar biasa. Dan Pak UMP, terima kasih untuk pelayanannya. Ya, jangan bosan, biarlah kiranya Tuhan terus memberkati pelayan Bapak, pelayanan kita semuanya. Nah, jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah
Kiranya berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya susah payah tidak akan menambahinya. Perlindungan Tuhanlah yang sempurna yang turun atas hidup kita. Dan perlindungan manusia pasti ada batasnya. Karena itu biarlah kiranya kasih setia, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan daripada Tuhan turun melingkupi kita hari ini sampai selama-lamanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Saudara, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.